Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heski Nego dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana penyelesaian masalah jaringan dengan menggunakan software RStudio dan POMCAM. Jadi pertama kita akan lihat permasalahannya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk soal pertama, berikut ini merupakan rutan tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express dengan jarak dalam satuan kilometer. Di sini ada jaringannya. Dan disuruh atau diminta untuk menentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Jadi teman-teman, pertama kita akan uh, masuk ke software RStudio terlebih dahulu. Nah, jadi sini kita akan buat codingannya. Pertama, kita harus aktifkan dan install terlebih dahulu untuk package yang diperlukannya, yaitu iGrab. Sini kita install dulu terlebih dahulu. Lagi menunggu penginstalan, kita juga langsung masukkan saja untuk data yang kita punya. Jadi buat data yang kita punya itu kan kita punya hubungannya ya. Nah, hubungannya itu kita masukkan ke codingan. Di sini cara bacanya adalah, sekarang kita lihat dulu nih, lihat soalnya tadi. Nah, lihat soalnya, dia dari A tambah ke B, bobotnya 2. Dari A ke B, bobotnya 2. Contohnya dari A ke C, bobotnya 9. Dari A ke C, bobotnya 9. Nah, situ dari B ke D bobotnya 8. Dari B ke C terlebih dahulu. Maaf, dari B ke C bobotnya 6. Jadi dari B ke C bobotnya 6. Lalu B ke D bobotnya 8. B ke D bobotnya 8. Habis itu ada C ke D bobotnya 1. C ke D bobotnya 1. Terus ada C ke E. C ke E. Ada D ke E. D ke E. Di sini juga D ke F. E ke G dan F ke G. Setelah kita masukkan bobotnya, dan kita akan, nah kita kelihatan di sini. Selanjutnya kita akan membuat grafik mengarah dengan menggunakan robotnya. Jadi selanjutnya kita buat grafiknya terlebih dahulu, grafik jaringannya. Nah, ini buat grafik jaringannya itu dari A ke B, A ke C. Selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya. Ini dari plottingan yang tadi, kita akan gambarkan grafiknya. Nah, ini kelihatan nih, dari A ke B 2, A ke C 9, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan nih, di mana sih jalur terpendek dari titik A ke titik F. Dari titik A ke titik G. Dari titik A ke titik G, terus kita akan aja. Jadi untuk dari titik A ke titik G itu melalui jalur A, habis itu ke B, habis itu ke C, habis itu ke E, habis itu ke G. Itu adalah jalur yang paling terpendeknya atau shortest route. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nih, berapa sih besar bobot atau berapa sih besar jarak yang kita lalui gitu. Jarak terpendek yang bisa kita lalui ya, dari A ke G. Nah, jadi jarak terpendek dari A ke G itu adalah 36 kilometer. Jadi untuk soal yang pertama, untuk menempuh jarak terpendek dari A ke G, itu melalui jalur A, kemudian B, kemudian C, kemudian E, lalu sampai ke G dengan jarak yaitu 36 kilometer.
Kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino Holder akan mengirimkannya ke 7 tempat berbeda sebagai berikut. Tentukan rute yang dapat maksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Bedanya dengan nomor satu, nomor dua ini kita menggunakan minimal spanning tree, di mana semua tempat itu harus saling terhubung, tapi dengan jarak seminimal mungkin. Dengan masuk ke soal kedua, saya sudah buat untuk codingannya, kita langsung aja. Oke, kita udah install tadi ya, berarti kita nggak usah kita install lagi, kita langsung run buat datanya aja. Dari datanya jadi utama itu dari A ke B bobotnya 40, A ke C bobotnya 15, A ke D bobotnya 35, dan seterusnya. Nah, kita buat grafik dan plottingan grafiknya. Ini tuh graf berarahnya yaitu dari A ke B, AC, AD, BE, dan seterusnya. Nah, mau kita plottingkan arah tadi ke dalam grafik sekali mudah untuk dilihat. Nah, ini untuk grafiknya. Nanti kita akan menentukan nih, bagaimana sih jalur apa sih yang akan meminimalkan dari biaya yang harus dikeluarkan, jarak yang harus ditempuh. Hitung dulu. Sini udah dihitung bahwa yang paling pendek itu adalah kita hubungkan A dengan C, kemudian hubungkan A dengan D, hubungkan B dengan E, hubungkan D dengan E, hubungkan D dengan H, F dengan G, dan G dengan. Nanti untuk visualisasinya supaya lebih mudah dapat dilihat atau dimengerti. Nah, ini untuk visualisasi jaringan yang paling minimalnya atau jaringan yang paling optimalnya itu kayak gini. Datang transisi yang untuk MST. Nah, dan supaya bisa lebih mudah dilihat dari A ke C, A ke D, dan seterusnya untuk tabel. Kemudian kita akan menghitung berapa kilometer sih yang harus ditempuh oleh pengiriman tersebut. Nah, itu totalnya jadi 149 kilometer, teman-teman. Jadi, buat yang kedua, eh, tadi pengiriman Reno Holder itu paling efektif ya dengan mengirimkan atau hubungannya dengan jalur seperti ini, di mana total kilometer yang dikeluarkan itu yang paling minimal itu ada di 149 kilometer. Untuk pertama dengan menggunakan software RStudio. Selanjutnya kita akan masuk ke software POMKM. Untuk POMKM, untuk soal pertama kita akan memilih ya metode shortest route. Ya, dan jumlah cabangnya itu kita lihat ke soal lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cabang, teman-teman. Dan ini kasih kita oke deh. Nah, buat cabang pertama, kan kita dari A ya. A itu kita lambangkan dengan angka satu dan seterusnya. Dari satu ke dua, satu ke tiga, satu dua ke tiga, dua ke empat, satu ke dua jaraknya dua, satu ke tiga sembilan, dua ke tiga jaraknya enam, dua ke empat jaraknya delapan, dan seterusnya.
teman-teman ini boleh masukin pada kayak gini datanya. Selanjutnya kemudian kita akan solve. Nah, untuk solve-nya di sini bisa kita lihat bahwa dapat kita lihat bahwa jarak yang paling minimalnya adalah 36 km, yaitu sini dari eh, A ke B, seterusnya dari B ke C, seterusnya dari C ke E, kemudian dari E ke G, teman-teman. Jadi ini sama ya dengan software yang di RStudio tadi. Lalu kita akan masuk ke yang kedua. Lalu kita akan masuk ke yang kedua. Soal kedua itu akan menggunakan MST ya. Nah, kita akan pilih di HomeKM ya, juga dengan menggunakan software MST. Yang menggunakan metode MST. Minimal spinning tree. Buat nama kita kasih aja yang kedua. Buat number of branch-nya, kita lihat soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari sini. Satu, kedua, teman-teman, kita akan pengisian dulu. Jadi buat pengisian sudah selesai, kita akan melihat bagaimana solusi akhirnya. Besok aja. Nah, teman-teman, buat solusinya akhirnya tuh kayak gini. Jadi pertama itu dari A ke C, selanjutnya dari A ke D, selanjutnya dari B ke E, dari D ke E, dari D ke H, dari F ke G, dan dari G ke H. Buat total jaraknya itu juga di 149, di mana ini sama dengan yang ada di software RStudio tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, baik menggunakan software RStudio ataupun software OnKM, itu diperoleh hasil yang sama, di mana untuk soal pertama itu total jarak yang paling minimalnya itu jarak yang paling pendeknya ada di angka 36 km, dan untuk di nomor 2 dengan metode minimal spanning tree itu ada di angka 149 km. Sekian saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.